Jadi di sini saya sebagai moderator, kita akan ngebahas banyak ya dok tentang investasi wajah. Di tengah pandemi ini pasti banyak banget kan ya, kayak breakout atau jerawat gitu dok. Nah, saya juga udah kepo-kepo nih Instagram dokter nih dan YouTube dan di mana-mananya karena saya juga salut juga sih kepada dokter gitu ya. Sudah di mana-mana menjadi pembicara gitu. Nah, dokter ini kan memiliki platform ya dok ya, Skinopedia dan co-founder Self Dermatology Clinic Jakarta ya dok ya. Bisa dijelasin sedikit dok biar Yoters ini tahu juga Skinopedia itu apa dan Self Dermatology Clinic itu di mana. Oke. Sebelumnya makasih ya Yung untuk Bekasi udah invite saya untuk ngasih edukasi tentang kesehatan kulit. Pas pertama diajak langsung mau tuh karena saya udah lama juga tahu tentang yang on top, jadi seneng banget sama vibes-nya anak-anak muda ini ya, keren-keren semuanya, pengen maju semuanya. Oke, jadi Skinopedia adalah suatu platform edukasi, termasuk juga Self adalah klinik kesehatan kulit dan estetika yang saya dirikan tahun 2017. Mungkin banyak yang bilang itu klinik estetika saja, klinik kecantikan, tapi sebenarnya nggak hanya klinik kecantikan, tapi klinik kesehatan kulit. Jadi artinya semua permasalahan yang menyangkut kulit, kemudian juga termasuk kecantikan, silakan bisa datang dan bisa ngobrol-ngobrol sama saya di situ. Nah, Skinopedia adalah suatu platform edukasi tentang kesehatan kulit. Sebenarnya platform ini saya buat berangkat dari tanggung jawab ya. Saya sebagai seorang dokter itu sebenarnya kita nggak cuman hanya mengobati ya, tapi juga harus ngasih informasi yang benar tentang kesehatan di bidang kita masing-masing. Ya, kita itu tuh memang tugasnya dokter, nggak hanya ngobatin ya, tapi juga ngasih edukasi, informasi, jadi jangan sampai sesat. Apalagi sekarang zamannya teknologi ya, rasanya beda sama mungkin 10 tahun yang lalu. Kalau kita pengen tahu sesuatu, kita harus perpustakaan mungkin, cari tahu, nanya-nanya. Kalau sekarang udah tinggal klik aja pengen tahu apa. Nah, sekarang yang jadi masalahnya kan jangan sampai informasi yang kita terima ada informasi yang salah gitu ya. Informasi kan udah gampang nih dapatnya, tapi jangan sampai itu ternyata hoax. Nah, di situ tugas saya untuk ngasih tahu informasi yang benar, termasuk juga tren di bidang kecantikan dan juga kesehatan kulit gitu. Apalagi sekarang makin banyak ya kita bilangnya istilahnya skincare junkies gitu. Jadi anak-anak muda yang udah pengen pakai skincare tapi nggak tahu mesti mulai dari mana dan skincare apa yang tepat untuk kulitnya dia. Nah, di situ tugas saya untuk ngasih tahu gitu. Jadi saya senang banget untuk bisa edukasi termasuk juga di event hari ini. Gitu, Tony. Oke, saya juga udah kepo-kepo nih dok. Sebelumnya di Skinopedia itu benar-benar informatif sekali, terus juga dari feed dan kontennya itu mudah dipahami dok oleh yang pembaca sih menurut saya gitu. Jadi terima kasih banget dokter nih udah share juga melalui platform di Skinopedia. Sama-sama, senang banget. Oh ya. Sekarang juga pandemi ya dok ya, jadi semua sudah dilakukan di rumah dan itu tuh bakal banyak timbul masalah-masalah kulit sih dok ya. Mulai dari stres juga kan mempengaruhi ya dok ya. Ya, sering banget. Mungkin sekarang dokter lagi banyaknya di masalah seperti itu dok ya. Dari stres, timbul breakout dan lain-lainnya gitu. Banyak masalah sih sebenarnya ya, apalagi di masa pandemi. Rasanya semua kebiasaan kita jadi berubah ya. Ya kan, mulai dari sekarang banyak di rumah, terus juga mungkin karena banyak di rumah, akhirnya banyak yang nganggep, udahlah nggak usah ngerawat kulit lah, nggak ada yang lihat juga gitu kan. Padahal itu sebenarnya pemikiran yang salah. Saya selalu mengibaratkannya kayak kita punya mobil gitu ya, mobil yang selalu dirawat, selalu dipoles gitu, tentunya akan enak ya kita makainya, terus juga kelihatannya juga bagus. Nah, sama kulit juga kayak gitu. Kalau dirawatnya cuma setahun sekali, terus nggak pernah pakai sunscreen, terus nggak pernah dirawat, ya tentunya tampilannya akan kurang enak dipandang gitu. Ya terus juga kan sebenarnya berkaitan sama penampilan kulit itu tuh sering banget dinomor duakan. Itu artinya mungkin ada juga ya beberapa anak muda yang anggap kayak nggak penting deh ngurusin kulit, itu kan nomor 2 gitu.
Itu yang penting kan mindset kita, yang penting kan kerja keras. Iya itu benar, tapi sebenarnya cara kita penampilan kulit kita itu tuh jadi cerminan diri kita gitu. Ya, itu cerminan diri kita menghargai diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kulit kita aja kayak gitu, terus kusem, terus juga banyak jerawatan gitu, terus akhirnya orang lain itu akan jadi first impression, bener nggak? Ya kan, itu kan jadi cerminan gimana cara kita ngerawat diri. Terus juga kulit itu tuh kayak cerminan kesehatan tubuh kita secara keseluruhan gitu loh. Ya, kalau kulit yang jerawatan itu sebenarnya ada alarm tuh di badan kita ada sesuatu yang salah gitu. Jadi sebenarnya kulit itu nggak hanya sebatas penampilan saja, tapi itu udah kayak cerminan diri kita, cara kita merawat diri kita, cara kita merawat kesehatan diri kita secara keseluruhan, dan tentu saja cara itu cerminan apakah kita menghargai diri kita atau enggak. Itu sih sebenarnya ya. Nah, terus di masa pandemi, pertama kita pakai masker kan, ya. Rasanya sekarang udah jadi kayak kita nggak pakai baju gitu kalau kita keluar nggak pakai masker ya kan, sekarang harus udah jadi kewajiban. Nah, ternyata pemakaian masker yang terus-menerus sepanjang hari seperti sekarang itu menimbulkan banyak juga masalah kulit. Ya, yang paling sering tentunya masne. Mungkin udah sering dengar ya. Masne atau jerawat yang ditimbulkan oleh pemakaian masker. Ya itu. Nah, itu ada trik-triknya juga. Gimana supaya kita nggak gampang jerawatan karena masker. Terus yang kedua adalah nyoba-nyoba. Ya, karena saya tuh banyak banget dapat pasien di masa pandemi ini yang timbul akibat nyoba-nyoba skincare, ya karena kan wajar ya kita banyak waktu, terus scrolling sosial media, terus lihat review skincare tertentu, kayaknya bagus nih, kayaknya cocok nih buat kulit saya yang lagi bermasalah, so kayak nyoba-nyoba, beli pesan online terus nyoba nggak cocok, jadi ada masalah baru. Nah itu tuh, jadi yang pertama tadi masne, yang kedua iritasi atau alergi akibat pemakaian skincare yang nggak cocok sama kulit kita, gitu ya. Itu tuh, nah itu tuh nanti ada ininya sih, nanti ngobrol-ngobrol deh ya lebih lanjut soal itu. Betul dok. Kayak sekarang tuh kalau kita merawat tubuh kita, terutama kulit itu menjadi apa ya? Yang pertama dilihat oleh orang gitu dok ya. Jadi menjadi cerminan dari diri kita ya, ini dok. Benar. Dan tadi juga bermasalah itu karena media sekarang sudah banyak, jadi mau nyoba skincare ini, padahal itu tidak sesuai dengan jenis kulitnya ya dok ya. Cocok sama kita. Iya betul. Oke nih dok, kita makin udah pada kepo juga nih dok buat pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia pasti. Nah, menentukan jenis kulit untuk setiap orang itu gimana sih dok? Oke, ya ini pertanyaan yang sering banget ditanyain memang ya. Jadi selama ini kan kita taunya tuh jenis kulit itu cuman 3 ya. Selama ini berminyak, kering, atau kombinasi dari keduanya, gitu. Bener kan? Nah sebenarnya jenis kulit itu nggak hanya 3 itu, gitu ya. Sebenarnya jenis kulit itu ada banyak. Pertama dilihat dari hidrasi kulit, ya. Hidrasi kulit itu nanti yang menentukan kita punya tipe kulit berminyak atau punya tipe kulit yang kering. Ya, dan jarang sekali orang itu hanya punya satu tipe kulit, jarang sekali. Ya, tipe kulit itu pasti biasanya kombinasi gitu. Tapi ada yang kombinasi misalnya sebagai cenderung berminyak atau cenderung kering gitu. Ya, itu. Nah, jadi untuk menentukan apakah kulit kita itu cenderung berminyak atau cenderung kering atau sedikit berminyak atau sedikit kering, itu sebenarnya ada questionnaire-nya. Itu biasanya kalau datang ke dokter spesialis kulit, sebelum mendapat perawatan, dokter kulit itu akan menanyakan dulu beberapa questionnaire. Questionnaire itulah yang nanti akan menentukan jenis kulit dia, cenderung kemana. Tuh. Lalu yang kedua adalah, tadi kan dilihat dari hidrasinya ya, kita termasuk kering atau berminyak atau kombinasi keduanya. Terus yang kedua, sebenarnya jenis kulitnya itu dilihat dari apakah kulit kita itu gampang membentuk pigmen atau gampang membentuk flek atau enggak. Mungkin pernah lihat ya,
perempuan atau laki-laki kadang banyak juga yang kalau misalnya dia usianya misalnya belum terlalu tua tapi kok udah banyak flek-flek ya, udah banyak dark spot gitu di kulitnya dia. Nah, mungkin dia punya tipe kulit yang gampang bikin flek, yang gampang muncul flek di kulitnya dia. Nah, itu termasuk tipe kulit juga. Ada juga orang lain yang dia sering panas-panasan, sering berjemur gitu ya, sering olahraga yang outdoor, tapi kulitnya baik-baik aja, itu nggak gampang flek. Nah, berarti dia punya tipe kulit yang tidak mudah membentuk flek. Gitu. Jadi tipe kulit itu tidak semata-mata hanya berminyak, kering, tapi ada penggolongan yang lain. Itu yang kedua. Ya, lalu yang ketiga, jenis kulit kita juga ditentukan dari sensitivitas. Ya, ada kan ya orang yang sensitif banget kulitnya gitu. Baru pakai cuman pakai sabun, misalnya dia baru ganti sabun terus langsung gatel-gatel. Ada juga yang istilahnya mukanya kulitnya badak gitu, jadi mau dia pakai apapun nggak ada masalah. Nah, itu juga cuma tipe kulit. Ada yang tipe kulitnya sensitif, ada yang enggak sensitif. Gitu. Ya, dan yang terakhir, jadi ada 4 sebenarnya penggolongan tipe kulit. Tadi dilihat dari hidrasinya, berminyak atau enggak. Lalu yang kedua, dia mudah membentuk flek atau tidak di kulitnya. Lalu yang ketiga, sensitivitas, apakah dia termasuk punya tipe sensitif atau enggak. Ya, lalu yang terakhir adalah tipe kulit yang mudah menua atau enggak. Nah, ini nih yang kelihatan dari misalnya umurnya baru 30, tapi kok udah kayak 40 tahun ya gitu. Nah, itu termasuk tipe kulit. Ada tuh, mungkin kalau pernah dengar ya, kamu gennya bagus deh, punya gen yang bagus deh gitu, jadi kulitnya bagus terus. Nah, itu sebenarnya ditentukan sama genetik. Ya, ada yang dia punya gen yang memang bagus, jadi kulitnya tuh gak gampang menua gitu loh. Tapi ada juga orang yang usianya baru 30 tahun seperti tadi saya bilang, tapi dia udah banyak keriputnya, terus udah ada fleknya. Nah, dia berarti punya tipe kulit yang mudah menua gitu. Dan itu sangat ditentukan oleh gaya hidup. Ya, tadi saya bilang ada peran genetik, tapi peran genetik itu paling cuma 5%, sisanya tuh kita yang menentukan. Tergantung kita. Itu mau punya gaya hidup yang bikin kulitnya kelihatan jelek, atau punya gaya hidup yang baik, yang bikin nanti pada saat usia kita 40 tahun, 50 tahun, kulitnya masih bagus terus. Gitu. Berarti gen cuma 5% ya dok, sisanya gaya hidup ya dok? Benar, jadi kita yang mengendalikan sisanya. Oke, sekarang kayak misalnya dia juga kurang minum air putih, atau kurang makan sayur dan buah, banyak makan junk food, itu berpengaruh juga ya dok, ya berarti ke kulit. Oke dok, pertanyaan selanjutnya nih, yang pasti masih banyak yang bingung juga sih dok. Urutan skincare yang benar, kadang ada yang terbalik-terbalik atau melongkap atau enggak dipakai gitu dok. Bisa dokter jelaskan gitu? Ya, urutan skincare ya. Sebenarnya ya perawatan kulit yang basic itu tuh nggak susah-susah kok. Itu sebenarnya simpel banget. Ya, yang paling penting nih harus diingat. Skincare itu yang pertama, dia harus punya manfaat membersihkan. Ya, itu harus bersih. Kayak kanvas, kita mau melukis di suatu kanvas kan kulit kanvasnya harus bersih dulu kan. Kita mau mengaplikasikan serum, mengaplikasikan krim, itu harus bersih dulu. Jadi kita harus punya kebiasaan membersihkan. Membersihkan kulit itu nggak usah sering-sering ya. Yang direkomendasikan oleh dokter spesialis kulit, kita membersihkan kulit itu sehari 2 kali itu udah cukup. Ya, namun ada juga sih yang punya pemikiran kalau makin sering gue cuci muka, makin bersih nih. Nah, itu sebenarnya pemikiran yang salah ya. Jadi membersihkan kulit menggunakan sabun, cuci muka itu sebenarnya cukup 2 kali sehari. Ya kalau misalnya kita aktivitas yang sangat berkeringat maksimal 3 kali sehari. Ya, dan tentunya sabun yang kita pakai harus yang sesuai dengan jenis kulit kita. Jangan yang mengandung bahan yang bikin iritasi, jangan mengandung bahan yang komedogenik ya. Kita punya tipe kulit yang sangat berminyak terus pakai sabun yang komedogenik, bikin jerawatan ya. Gimana kita tahu itu sabun komedogenik atau enggak? Belajarlah untuk melihat ingredients ya, belajar untuk melihat label. Kalau nggak ngerti, sekarang banyak informasi kok, sekarang gampang cari informasi atau
DM dokter spesialis kulit, karena banyak ya dokter kulit yang punya Instagram gitu kan, coba tanya. Ada beberapa dokter kulit yang dia mau jawab gitu. Tapi ada juga memang beberapa dokter kulit yang menganggapnya kalau konsultasi harus di ruang konsultasi, ada juga. Itu kan gaya ya, gaya tiap dokter beda-beda gitu. Tanya sama yang ahli kalau memang bingung. Gitu. Terus yang kedua, setelah membersihkan, basic skincare adalah yang kedua harus melindungi. Ya, melindungi terhadap apa? Melindungi terhadap sinar matahari. Ya, jadi suatu keharusan untuk kita yang tinggal di Indonesia ini untuk pakai sunscreen atau sunblock istilahnya. Sebenarnya istilah yang tepat itu sunscreen ya, bukan sunblock. Karena kita nggak bisa memblok, kita hanya bisa menutupi kulit kita, melindunginya dengan tirai matahari. Jadi harus pakai sunscreen. Ya banyak sih yang nggak tahu gitu kalau sunscreen kan hanya untuk cewek gitu ya, hanya untuk cantik-cantikan doang, tapi sebenarnya sunscreen itu penting banget kita pakai, apalagi kita tinggal di Indonesia yang mataharinya tuh ada terus gitu ya sepanjang tahun gitu. Terus kalau misalnya lagi mendung, kalau misalnya kita nggak kemana-mana nih kayak sekarang, masih perlu nggak pakai sunscreen? Jawabannya ya, harus pakai. Ya, kenapa? Karena kita harus tahu dulu kalau sinar ultraviolet dari sinar matahari itu ada ultraviolet A, ultraviolet B, sama ultraviolet C. Ultraviolet C itu sudah disaring oleh atmosfer, jadi kita nggak usah khawatir. Ultraviolet B itu ya membuat kulit kita terbakar kalau misalnya kita lama-lama berjemur. Nah, ultraviolet A itu menembus kaca, jadi walaupun kita tinggal di dalam rumah, kita punya jendela, tetap kena sinar matahari, tentu efek radiasinya akan terdampak ke kulit kita. Ya, gitu. Jadi walaupun nggak kemana-mana, walaupun lagi mendung di luar, tetap harus punya kebiasaan pagi udah selesai mandi segala macam langsung pakai sunscreen. Ya, kenapa sih dokter kulit itu ngotot banget gitu ya? Mungkin pernah lihat itu ya, dokter kulit selalu ngotot harus pakai sunscreen. Pertama karena risiko kanker kulit ya. Walaupun di Indonesia ini termasuk jarang kanker kulit, tapi risiko itu ada. Terus yang kedua, sinar matahari itu penyebab penuaan nomor 1. Ya, jadi penyebab aging nomor 1 itu sinar matahari. Jadi kalau pengen mukanya cepat tua, pengen mukanya kelihatan tua sebelum waktunya, ya udah panas-panasan aja tiap hari. Lama-lama juga setahun kemudian mukanya jelek banget langsung jadinya. Itu ya kualitasnya nggak baik. Tadi sunscreen ya. Terus juga apa tadi? Sunscreen, membersihkan, sunscreen, kemudian moisturizer. Ya, moisturizer. Ya, moisturizer itu penting banget. Ya, walaupun kita nganggap kita punya tipe kulit yang berminyak, tapi kulit yang jarang bersentuhan dengan moisturizer itu akan membuat banyak masalah. Misalnya kayak sering gatal kulitnya, terus kulitnya kering banget, kusam, itu karena dia jarang pakai moisturizer. Aku nggak ngomongin hanya kulit wajah ya, tapi juga kulit tubuh kita secara keseluruhan, kayak tangan, kaki yang sering kering, itu wajib banget kena moisturizer. Lalu yang terakhir adalah eksfoliasi, pengelupasan. Ya, pengelupasan itu ada pengelupasan yang bisa kita lakukan di rumah, misalnya pakai scrub, ya mungkin pakai scrub atau pakai beberapa bahan skincare yang bisa mengelupaskan kayak retinol, kemudian AHA, BHA, atau pengelupasan yang dilakukan secara profesional di klinik, yaitu peeling namanya. Itu jadi bisa milih. Nah kalau sekarang kita nggak bisa ke klinik, ya udah lakukan di rumah. Tapi ingat, pengelupasan atau eksfoliasi itu hanya boleh dilakukan paling maksimal seminggu 2 kali. Jadi nggak boleh tiap hari pakai serum yang mengandung retinol atau AHA, jangan tiap hari, apalagi kalau baru-baru pakai, karena bisa bikin kulit iritasi. Jadi itu 4 itu, simpel banget, nggak usah 10 langkah ya. Kalau kita pernah tahu kan ya, skincare-nya ala Korea gitu kan, mereka pakai sampai 10 langkah gitu ya. Sebenarnya nggak perlu sampai kayak gitu sih. Yang penting semua basic tadi terpenuhi. Dan juga ini nih dok, mau nanya nih kan kalau di Indonesia katanya kan sunscreen itu kan ada SPF-nya nih dok. Nah, yang cocok itu untuk misalnya kayak di Indonesia tuh SPF berapa sih dok, dan apply-nya itu berapa jam sekali gitu?
Oke, pertanyaan yang bagus. Ya, jadi sunscreen yang pertama kita harus cek labelnya. Minimal SPF itu mesti 30. Ya, karena 30 itu yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Spesialis Kulit di Amerika. Ya, 30 karena dianggapnya SPF 30 itu yang cukup melindungi. Kemudian yang kedua harus ada tulisan broad spectrum. Jadi harus bisa melindungi tidak hanya ultraviolet B tapi juga ultraviolet A. Ya, jadi ada SPF-nya minimal 30, kemudian ada tulisannya broad spectrum. Gitu. Dan sebisa mungkin yang water resistant. Jadi kalau misalnya berkeringat atau lagi melakukan olahraga air, itu dia nggak mudah terhapus. Dan berapa lama diaplikasikannya? Sebetulnya sunscreen itu hanya memberikan perlindungan itu hanya selama 3-4 jam saja gitu. Jadi diharapkan setelah 3-4 jam harus diaplikasikan ulang. Ya, karena pokoknya selama masih ada sinar matahari, maka selama itulah kita harus pakai sunscreen. Ya, manfaat sunscreen itu kita nggak akan rasakan sekarang-sekarang, tapi nanti pada saat usia kita sudah di atas 40 tahun misalnya, atau di atas 35 tahun, itu yang kita akan rasakan manfaatnya. Dimana pada saat usia tersebut, kalau kita rajin pakai sunscreen di usia muda, kulitnya nggak bermasalah, tetap bagus, kualitasnya tetap nggak muncul flek, nggak muncul kerutan sebelum waktunya, gitu. Berarti sunscreen memang penting banget ya dok ya. Walaupun di rumah, walaupun nggak ngapa-ngapain, terus juga misalnya kalau misalnya kayak layar HP dan layar laptop itu juga bisa membuat kulit wajah misalnya gitu dok, kan karena sering berlaptop itu berpengaruh juga nggak sih dok dari cahaya-cahaya ini gitu. Ya, aku senang banget sih kalau ada yang paham ya, ternyata layar gadget juga ada manfaat buruk buat kulit. Iya, itu namanya blue light. Ya, jadi radiasi dari gadget, baik itu laptop, handphone, TV, ya, bahkan beberapa sinar lampu itu mengandung blue light namanya. Blue light itu berdasarkan penelitian itu ternyata bisa memicu berbagai masalah di kulit ya, termasuk juga flek, kemudian garis-garis halus. Ya, jadi intinya blue light itu juga punya peran sama kayak matahari yang bikin kulit kita jadi kelihatan lebih tua sebelum waktunya. Nah, sunscreen itu sebenarnya dia tidak melindungi terhadap blue light, tapi yang melindungi terhadap blue light adalah antioksidan. Nah, jadi ada tambahannya nih, kalau misalnya milih sunscreen, selain SPF dan broad spectrum, coba pilih sunscreen yang ada antioksidannya. Misalnya kayak niacinamide. Ya, pernah dengar ya niacinamide? Kan sering tuh. Mau lewat ini bangun. Iya, pelan. Ya. Nah, itu bisa ya, blue light. Atau misalnya nggak mau susah nyari sunscreen yang ada antioksidannya, bisa pilih moisturizer yang ada antioksidannya. Ya, antioksidan banyak sih, niacinamide, terus vitamin C, kemudian green tea, ya, sekarang banyak. Juga dari pomegranate juga ya dok ya? Biasanya kandungan pomegranate untuk antioksidan. Iya benar. Dan juga ini dok nih, masih pada bingung nih dok, apakah double cleansing ini perlu atau enggak gitu dok? Double cleansing, oke. Double cleansing itu sebenarnya budaya dari Korea ya yang dibawa ke Indonesia. Ya dan tidak sih sebenarnya ya. Kalau misalnya kita punya tipe kulit yang very oily, berminyak banget, terus kita tiap hari misalnya, mungkin yang untuk yang cewek-cewek nih ya, sering bermake upan ya, walaupun mungkin nggak kemana-mana, tapi senang aja gitu aplikasiin make up, atau bereksperimen, ngelihat mua-mua gitu ya. Nah, itu baru kita membutuhkan double cleansing. Ya, kalau kita heavy make up, terus sering tiap hari ya itu sering pakai BB cream, CC cream, ya BB cream, CC cream atau foundation, itu kan nempel banget di kulit kita. Ya kadang-kadang susah dilepaskan kalau hanya dengan sabun biasa, sehingga perlu double cleansing. Jadi tergantung sih, bisa ya bisa tidak. Tapi kalau kita sehari-hari aktivitas wajar aja nggak perlu double cleansing. Dengan pembersih wajah, facial foam itu udah cukup sih sebenarnya. Terus juga ini dok nih masih banyak pertanyaan nih seputar
penggunaan skincare di pagi hari dan malam hari? Apakah ada Oke. bedanya atau bagaimana? Mungkin dokter lebih paham, bisa dijelaskan kepada kita semua. Oke, perbedaan pagi hari dan malam hari. Perbedaannya adalah kalau pagi hari yang pasti sudah mutlak ada sunscreen ya, itu. Kemudian sunscreen selalu dipakai belakangan, ya selalu yang terakhir. Jadi kalau punya kebiasaan misalnya pagi-pagi pakai serum dulu atau pakai moisturizer, pakailah paling pertama. Jadi setelah wajahnya bersih, habis cuci muka, pakai serum dulu, selalu pakai konsentrasinya paling ringan dulu. Serum dulu, habis itu moisturizer, habis itu baru sunscreen. Atau kalau malas pakai moisturizer, ya udah serum terus sunscreen. Itu di pagi hari. Ya, sedangkan di malam hari, kenapa sih ada skincare yang hanya boleh digunakan malam? Karena ada kandungan ingredients tertentu yang dia itu hanya boleh dipakai di malam hari, nggak boleh kena sinar matahari. Gitu. Misalnya kayak retinol, ya. Mungkin yang suka skincare paham apa itu retinol. Nah, misalnya skincare yang mengandung retinol itu memang harus malam. Dan kemudian di malam hari itu wajib pakai moisturizer. Itu ya, misalnya nggak mau pakai di pagi hari karena takut terlalu berminyak, boleh dipakai malam hari. Jadi di malam hari setelah wajah kita bersih, pakai moisturizer. Kalau punya kebiasaan pakai serum dulu, setelah itu baru moisturizer. Gitu. Karena di malam hari kita tuh kan tidur lama ya, mungkin sekitar 7-8 jam. Jadi selama 7-8 jam itu kita tuh punya siklus regenerasi namanya. Memang waktunya di malam hari siklus regenerasi kulit itu. Sehingga kita diharapkan juga melindungi kulit ya dengan cara moisturizer, dan juga selain itu kan kalau itu kan misalnya selalu di ruangan ber-AC misalnya atau pakai kipas angin, itu kan akan membuat kulit kita jadi makin kering. Nah, karena itu wajib pakai moisturizer. Oke. Nah, ini sebetulnya pertanyaan pribadi saya sih, Dok. Setelah kita bersihkan wajah, apakah toner itu perlu, Dok, untuk selanjutnya ke skincare selanjutnya? Toner, ya. Kalau punya kulit yang sensitif, nggak perlu, bahkan tidak dianjurkan, ya. Karena pertama, walaupun toner itu sekarang ada yang tidak mengandung alkohol, tapi kebanyakan toner itu dia dibuat fungsinya adalah untuk ngecilin pori, ya. Nah, kandungan yang bikin kulitnya porinya mengecil itu seringkali bikin iritasi di kulit kita, gitu. Jadi pertama kalau emang mau pakai toner, pastikan tidak punya kulit yang tidak mudah sensitif, terus yang kedua tidak mengandung alkohol, gitu. Jadi perlu dan nggak perlu sih sebenarnya. Kalau saya pribadi, kalau saya sendiri punya kulit yang sensitif, jadi saya nggak pernah pakai toner. Jadi habis itu tergantung kulit ya, Dok ya, balik lagi. Iya, balik lagi ke tipe kulit. Tadi kalau pengen tahu gimana sih cara kita pengen tahu tipe kulitnya, boleh kok konsultasi online di Self, nanti kita akan kasih questionnaire di situ untuk tahu tipe kulitnya kayak apa. Jadi kita nggak menduga-duga gitu, kulit gue tuh sebenarnya gimana sih. Oh ya, satu lagi tadi saya lupa bilang mengenai tipe kulit. Tipe kulit itu nggak stagnan ya, artinya dia dinamis. Ya, misalnya Tony saat ini punya tipe kulit yang berminyak, sensitif, tidak mudah flek. Nah, seiring usia itu dia bisa berubah loh. Ya, seiring usia, terus juga tergantung di mana kita tinggal. Ya, kalau misalnya kita tinggal di Indonesia, kemudian kita sekolah di luar negeri misalnya, nah itu tipe kulit kita bisa berubah juga, tergantung dari kondisi lingkungan. Jadi tipe kulit itu nggak stagnan, itu adalah kondisi kulitmu saat ini. Gitu. Itu pertanyaan saya sih, Dok. Ya. Dulu saya ke dokter, salah satu dokter, itu kulit saya emang berminyak sekali 2-3 tahun lalu. Dan baru-baru ini saya ke dokter lagi, beda dokter. Dia ngasih tahu saya tuh kulit saya sekarang kering. Oke, berubah gitu. Ternyata emang nggak selalu satu jenis kulit ini, tapi bisa berubah sesuai dengan lingkungan ya, Dok ya. Dan pola hidup mungkin ya, Dok. Benar. Dan juga terjawab juga nih, Dok, pertanyaan saya selama ini. Akhirnya. Dan juga nih, Dok, ada kan sekarang banyak kan ya kayak masker atau yang sudah melalui proses pabrik nih, Dok. Ada nggak sih, Dok, kayak bahan alami yang untuk wajah kita dan solusinya misalnya takutnya ini kalau pakai ini nggak boleh di kulit ini, mungkin dokter bisa
jelaskan kepada kita, Dok. Iya. Mengenai bahan alami, jadi istilah-istilah alami, natural, clean, itu tuh saya bisa bilang itu sebenarnya istilah marketing. Ya, jadi artinya gini, semua yang mengklaim bahwa dia alami atau natural atau apapun, itu tuh belum tentu aman. Ya, gitu. Jadi jangan termakan oleh klaim-klaim itu. Walaupun memang ada beberapa, jadi gini, kosmetik atau bahan dasar skincare itu kan dibuat ada yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, ada yang berasal dari sintetis. Jadi berarti dia dibuat di pabrik gitu, dibuat menyerupai bahan alami. Ya, namun semua yang berasal dari tumbuh-tumbuhan tadi, yang dikatakan alami tadi, itu tuh belum tentu pasti jadi aman, belum tentu. Ya, kenapa? Karena gini, justru beberapa bahan yang dikatakan alami itu dia punya konsentrasi yang tinggi kan, sebenarnya kan dia murni banget, itu pure gitu ya, konsentrasinya murni. Nah, begitu bahan yang murni tadi mengenai kulit orang yang sensitif, maka justru akan terjadi iritasi gitu. Ya, jadi walaupun dikatakan alami, tapi sebaiknya dicek dulu, walaupun alami cocok nggak sama kulit kita. Gitu ya, beberapa bahan alami yang saya tahu nih ya, yang bisa ngobatin masalah kulit, misalnya kayak green tea. Aloe vera kan, Dok? Gimana? Aloe vera mungkin, Dok. Aloe vera. Sekarang banyak banget tuh yang kayak pakai tomat, aloe vera, timun gitu, Dok. Ya, oke, aloe vera. Beberapa tahun yang lalu sempat hype tuh ya, ada suatu produk dari Korea yang dia menggunakan bahan aloe vera, dan itu belinya sampai antri-antri gitu. Nah, itu tuh tau nggak sih, banyak banget ya beberapa pasien saya yang menggunakan itu dan ternyata nggak cocok, dan akhirnya jadi kulitnya yang tadinya nggak jerawatan jadi berjerawat gitu. Aloe vera itu sebenarnya dia punya manfaat untuk meredakan peradangan ya. Jadi kalau kulitnya lagi merah-merah, lagi agak jerawatan dikit, aloe vera itu diharapkan bisa mengobati kemerahan. Tapi di satu sisi aloe vera yang murni itu malah justru bikin iritasi kulit gitu. Jadi tetap harus hati-hati. Oke, jadi kalau walaupun alami, ada embel-embel alami, tapi harus tetap hati-hati ya, Dok, ya berarti? Belum tentu aman. Iya. Belum tentu aman. Oke nih, selanjutnya nih, Dok. Makanan nih, Dok, kan berpengaruh juga kan kepada kondisi kulit. Makanan yang seperti apa, jenisnya apa, Dok, yang bagus untuk kulit gitu, bisa, Dok? Aku setuju banget, makanan itu sangat berpengaruh sama kulit kita. Ya, jadi sebenarnya bukan berarti pantangan sama makanan tertentu, tapi jenis makanan yang kita makan sehari-hari itu nanti ngaruh ke kualitas kulit. Misalnya kayak makanan yang gulanya tinggi, ya, makanan yang glukosanya tinggi, itu kalau kita sering konsumsi, ya, berlebihan, apalagi kalau berlebihan, selain akan berubah jadi lemak, itu tuh juga bikin pada saat si gula itu dikonsumsi sama kita, dia akan dimetabolisme sama tubuh kita. Nah, hasil akhir dari metabolisme itu akan bikin jaringan ikat yang ada di kulit itu dia rusak. Akibatnya apa? Akibatnya kulit kita akan cepat kendur, gitu. Ya, itu yang pertama. Jadi makanan dengan gula yang tinggi, yang manis-manis itu, semua minuman manis itu kalau dikonsumsi berlebihan akan bikin kulit menjadi cepat menua. Lalu yang kedua, jerawat. Ya, jadi sebenarnya jerawat itu banyak dipengaruhi sama susu. Ya, susu, terutama susu sapi ya. Jadi susu sapi, semua produk yang mengandung susu sapi itu dari penelitian bilang ternyata bikin kelenjar minyak yang ada di kulit kita jadi lebih aktif. Artinya kalau kelenjar minyak aktif, kulit kita jadi gampang jerawatan. Gitu. Jadi hati-hati untuk orang yang punya masalah sama jerawat atau sedang dalam program pengobatan jerawat, hati-hati makanannya. Jangan yang mengandung susu, jangan yang gulanya tinggi. Gitu. Lalu makanan apa sih yang bagus untuk kita, yang bagus untuk meningkatkan kualitas kulit kita? Tentu saja serat. Ya, semua makanan berserat itu punya manfaat yang bagus banget. Ya, karena serat yang kita konsumsi itu akan menyehatkan saluran pencernaan. Ya kan? Saluran pencernaan yang sehat itu ada hubungannya banget sama kulit kita. Gitu. Dan itu udah
disepakatin ya sama semua ahli kulit di seluruh dunia. Jadi banyaklah konsumsi serat. Ya, serat itu kita dapat dari sayur-sayuran ya, udah pasti, kemudian buah-buahan, tapi jangan terlalu manis buah-buahannya, kemudian dari kayak beras merah kayak gitu. Ya jadi serat, gandum gitu. Oke. Nah, ini kan tadi juga emang saya sebelumnya juga kalau kulit saya berjerawat itu banyak banget sih buat pantangannya. Dan tadi dokter kan bilang itu yang susu sapi ya, Dok ya? Kebanyakan susu sapi ya. Iya, dimana pasti susu sapi ini kayak mau minum susu pasti susu sapi nih. Kalau emang lebih mengurangi bisa diganti apakah susu soya kah atau susu dari kacang-kacangan gitu, Dok? Kalau memang ingin mengurangi susu sapi gitu. Iya, bisa diganti dari susu dari tumbuh-tumbuhan kalau memang nggak bisa lepas dari susu. Tapi yang jelas ya itu susu sapi itu kadang kita ini loh agak tricky ya, karena itu hampir ada di semua makanan gitu. Kayak nggak cuma susu, kayak coklat juga ada susunya, keju juga produk susu kan. Jadi yang mengandung keju pun juga nggak bisa gitu. Jadi ya bisa diganti sama susu yang dari tumbuh-tumbuhan kayak almond, soya, itu bisa. Wow, berarti makanan berpengaruh banget ya, Dok ya. Nah, ini nih, Dok, lagi. Alasan merawat wajah itu sedini mungkinkah atau sejak umur berapakah sebaiknya merawat wajah dengan menggunakan skincare atau apapun itu, Dok? Iya. Oke, ini banyak juga ditanyain sejak usia kapan sih kita harus pakai skincare. Sebenarnya gini, kita pada saat kita bayi ya, kita tuh orang Indonesia tuh udah pakai skincare loh. Ya kayak kita kalau masih bayi kan pakai sabun bayi gitu ya, habis mandi orang tua kita bisa selalu ngolesin kayak minyak telon, minyak apa biar anget itu juga sebenarnya skincare kan. Nah sejak usia berapa itu tidak ada patokan secara umum. Tapi zaman sekarang orang tua modern zaman sekarang itu mereka sudah mulai memakaikan tabir surya sunscreen pada anak-anak usia di atas 2 tahun. Gitu. Karena gitu tadi, karena pertama lingkungan kita ini udah nggak sehat ya, mulai dari lapisan ozon yang udah makin tinggi, artinya radiasi sinar matahari itu sekarang lebih kencang dibandingkan mungkin beberapa puluh tahun yang lalu. Terus juga polusi makin banyak gitu kan, jadi sejak dini pun, tapi memang amannya di atas 2 tahun ya, boleh dipakaikan sunscreen gitu. Nah terus ada juga nih yang tanya biasanya, lalu kalau untuk skincare anti-aging mulai kapan kita boleh pakai gitu kan. Nah kalau untuk perawatan yang mengandung anti-aging itu disarankan kita bisa mulai pakai sejak usia kita menginjak 20 tahunan. Ya. Kenapa? Karena di usia 20 tahun itu tanda-tanda penuaan itu sudah mulai berproses. Tuh ya, sudah mulai walaupun belum muncul tandanya tapi sudah mulai itu. Jaringan ikat di kulit udah mulai kendur, kemudian tekstur pori-pori kulit biasanya udah mulai agak besar karena jerawat gitu. Jadi 20 tahun bisa mulai. Anti-aging ya, Dok ya. Dan pemilihan ini, Dok, skincare yang untuk anti-aging itu ingredients-nya yang baik itu apa, Dok? Ingredients anti-aging itu banyak banget sekarang ya. Memang yang populer itu ada ingredients yang namanya retinol. Ya, retinol itu memang salah satu ingredients yang kita dokter kulit bilangnya holy grail karena itu itu juga salah satu ingredients favorit saya dan saya selalu merekomendasikan gitu karena dia punya manfaat memperbaiki regenerasi kulit sampai tingkat gen gitu. Jadi bagus banget. Ya dan ingredients yang mengandung retinol itu kan mudah ditemukan di skincare biasa ya. Artinya dia tidak harus menggunakan resep dokter. Walaupun ada juga ingredients yang harus pakai resep ada. Tapi kalau mau milih yang bisa dibeli bebas, pertama carilah retinol. Ya, yang kedua yang punya manfaat anti-aging adalah vitamin C. Ya, gitu. Jadi vitamin C itu dia punya manfaat yang banyak sih. Nggak cuma anti-aging, tapi juga antioksidan, melindungi dari blue light, ya dari gadget. Kemudian dia punya manfaat mengurangi flek. Kalau kita punya masalah flek, ya flek bekas jerawat atau flek
karena sinar matahari misalnya, itu vitamin C itu bagus banget. Brightening juga ya, Dok, kalau vitamin C? Brightening. Whitening. Brightening. Iya. Benar. Iya, vitamin C itu dia punya efek brightening. Tapi hati-hati, vitamin C ini kan seringkali nggak stabil, ya. Jadi dia tuh mudah banget teroksidasi. Makanya kalau kita mau nyari vitamin C, pastikan dari merek yang sudah terpercaya. Ya, kalau brand yang terpercaya biasanya mereka emang benar-benar gitu bikinnya. Ya, kemudian juga pastikan warna botolnya itu gelap. Karena vitamin C kalau dia terkena sinar matahari, terkena udara, dia langsung teroksidasi, terus akhirnya jadi nggak efektif lagi, gitu. Ya, itu. Ya itu. Terus juga kalau pakai vitamin C, pastikan habis dipakai langsung ditutup lagi, jangan sampai terpapar udara lama. Supaya dia bahan aktifnya masih ada. Kan sayang ya kita udah beli serum mahal-mahal, terus ternyata cuma dipakai nggak ada efek apa-apa gitu. Iya betul. Nah, ini ada pertanyaan nih Dok dari G-Form yang sebelumnya sudah dikumpul oleh tim panitia. Ini kita ngambil dari pertanyaan yang sering ditanyakan ya Dok ya. Iya. Penyebab atau pemicu atau pencegahan atau mengatasi lah kulit kusam, berjerawat, dan bekas jerawat nih Dok. Tips dari dokter mungkin bisa di-share di sini. Kulit kusam itu sebenarnya tanda bahwa orang ini dia mungkin nggak pernah eksfoliasi ya. Jadi kulit kusam itu kan berarti kan tanda kulit arinya tuh dia numpuk terus di atas permukaan kulit, jadinya kusam gitu. Tipsnya eksfoliasi. Ya, jadi sebisa mungkin pakai bahan, cari skincare yang punya kandungan eksfoliasi. Kayak AHA, BHA, ya GA, ya kan sekarang banyak ya. Tapi hati-hati, pakainya nggak usah tiap hari, cukup seminggu 2 atau 3 kali, kalau gitu. Nah, kalau rajin melakukan eksfoliasi, maka kulit kusamnya biasanya akan lumayan membaik, kemudian juga bekas-bekas jerawat juga membaik juga. Oh ya, boleh juga tambahkan vitamin C, ya untuk bantu untuk memudahkan bekas jerawatnya. Atau misalnya niacinamide, ya pernah dengar ya, niacinamide juga bantu untuk ngurangin itu bekas-bekas jerawat, juga bagus banget. Tapi kalau misalnya dia lagi jerawatnya lagi parah banget, lagi ada yang meradang, nah kalau misalnya seperti itu, saya sarankan dia konsultasi dulu sama dokter. Ya, redakan dulu jerawat yang lagi meradangnya. Nanti kalau udah reda, baru boleh pakai skincare. Oke, berarti berjerawat ini atau kusam ini, exfoliation ini sangat berpengaruh juga ya Dok ya buat kedepannya atau penyembuhannya gitu Dok? Ya, berpengaruh banget. Nah. Oke nih Dok, kita udah bahas secara general nih tentang permasalahan kulit, dari ingredients, dari produk skincare yang alami atau buatan. Nah, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ikut di webinar ini bisa menanyakan langsung. Mungkin saya pilih terlebih dahulu ya Dok ya. Oke, mungkin dari Siti Munawarotulaini bisa on cam atau unmute, bisa bertanya langsung kepada dokter. Pada Kak Siti. Atau mau saya bacakan saja nih pertanyaan ini. Halo Dok. Halo. Izin tanya Dok. Ya, silakan. Kalau misalkan kita banyak minum obat, itu bakal berpengaruh nggak Dok terhadap wajah tuh bakal breakout nggak gitu karena obat-obatan? Ya, ada memang obat-obatan yang bikin jerawatan. Ada beberapa obat-obatan. Ya, tergantung obat-obat apa yang lagi dikonsumsi. Ya, tapi dan kalau jerawat yang ditimbulkan oleh obat-obatan itu biasanya dia nggak hanya muncul di wajah, ya kadang bisa muncul di area kulit lain yang berminyak juga, misalnya kayak di punggung atau di dada atau di lengan atas, ya area itu kan juga ada kelenjar minyak. Nah, jadi coba perhatiin, biasanya kalau karena obat-obatan akan ada juga tuh jerawat kecil-kecil yang di punggung atau di dada, gitu. Tapi kalau misalnya hanya jerawatnya hanya ada di wajah,
tapi nggak ada di punggung, nggak ada di dada, nah itu mungkin memang jerawat yang murni jerawat, bukan karena obat-obatan gitu. Gimana? Lalu yang kedua, saya pernah dengar sunscreen bisa jadi penyebab kanker kulit juga, itu benar nggak sih dok? Bisa menyebabkan apa? Sorry? Kanker kulit. Kanker kulit. Nah, ya ini tuh memang kemarin agak rame ya. Oke. Saya jelaskan dulu bahwa kandungan sunscreen itu ada 2 tipe. Ya, ada sunscreen kimiawi, ada sunscreen fisik namanya. Sunscreen fisik itu dia kerjanya memantulkan sinar matahari. Dia kayak seng gitu loh, kayak apa? Lapisan. Jadi kalau kena matahari itu dia mantul gitu ya. Jadi dia nggak diserap sama kulit kita sinar mataharinya. Tapi kalau sunscreen kimiawi itu dia menyerap sinar matahari. Artinya kalau kita terpapar sinar matahari, kita pakai sunscreen kimiawi, si sinar matahari itu akan diserap, terus nanti dihancurkan oleh badan kita. Nah, yang beberapa waktu lalu sempat menjadi isu, itu adalah yang sunscreen kimiawi. Ya, karena ada suatu, sebenarnya untuk bisa dikatakan dia menyebabkan kanker kulit, itu nggak segampang itu. Ya harus ada penelitian lebih lanjut. Namun ada suatu komentar memang dari seorang peneliti yang bilang bahwa pemakaian sunscreen kimiawi pada orang-orang yang punya genetik kanker yang kuat itu dikatakan sedikit bisa memicu kanker kulit gitu. Tapi itu untuk sunscreen yang kimiawi. Ya. Jadi gimana kita membedakan apakah sunscreen tersebut termasuk sunscreen fisik atau sunscreen kimiawi? Lihat ingredients-nya. Ya, kalau di sunscreen fisik itu biasanya tertulis ada oxide-nya kayak titanium oxide, zinc oxide. Nah, itu sunscreen fisik. Itu aman. Tapi kalau sunscreen kimiawi itu yang tulisannya PABA, para amino benzoic acid, kayak gitu-gitu. PABA sih yang lebih populer gitu. Nah, namun kelemahannya kalau sunscreen yang fisik itu pada saat kita pakai itu kulit kita jadi kayak putih gitu loh, colok. Jadi kayak ada kapurnya. Tapi itu lebih aman gitu. Jadi kesimpulannya, apakah sunscreen bisa menyebabkan kanker kulit? Belum bisa dipastikan dan tidak bisa disimpulkan seperti itu. Masih harus penelitian lebih lanjut. Tapi kalau pengen aman, carilah sunscreen yang hanya mengandung sunscreen fisik. Yang tadi, yang dia hanya kandungannya cuma titanium oxide atau zinc oxide gitu. Semoga bisa menjawab ya. Terima kasih dok. Lalu untuk yang ketiga nih, di umur berapa kita dianjurkan untuk memakai serum atau essence? Serum atau essence ya. Serum atau essence itu 2 hal yang sama ya. Di umur berapa? Pertama tergantung ingredients apa yang tergandung di dalamnya. Ya. Dan pemakaian serum atau essence ini kan sebenarnya kebanyakan manfaatnya anti-aging. Sehingga kalau pengen pakai, kita sudah bisa pakai mulai usia 20 tahun. Ya, 20 tahun udah bisa pakai. Kalau usianya lebih muda, misalnya masih belasan tahun, yang dikhawatirkan adalah iritasi. Ya, iritasi oleh kandungannya. Gitu. Ya, jadi 20 tahun udah bisa pakai tuh. Oke, terjawab, Kak Siti? Ya, terima kasih dok. Oke. Selanjutnya nih ada juga dok dari Dinda Agnesia dari Cianjur nih dok, dia mau bertanya. Silakan on cam atau unmute. Oke. Silakan. Halo dokter. Halo, Dinda. Ya, saya izin tanya. Kemarin ini kan kita ada booming soal bakuchiol itu ya dok, sebagai alternatif dari retinol. Nah, ada yang bilang kalau klaimnya katanya bakuchiol ini kan aman untuk ibu hamil dan remaja. Umur saya sekarang masuk ke 21, tapi saya tetap belum mau pakai retinol dok, karena walaupun ada yang bilang boleh, saya waktu itu sempat konsultasi katanya boleh, tapi cukup 2 kali seminggu kalau nggak salah. Nah, saya mau coba pakai bakuchiol ini, cuma apakah umur 20 itu emang udah wajib pakai anti-aging, kandungan anti-aging dari bakuchiol atau retinol ini, atau nanti aja lah umur 30 gitu dok. Makasih dokter.
Ya, beberapa waktu yang lalu juga saya sempat bikin artikel ya mengenai bakuchiol. Jadi bakuchiol itu memang dia digadang-gadang memiliki manfaat yang sama dengan retinol, ya, namun dengan efek yang iritasinya lebih sedikit dibandingkan retinol. Tadi dikatakan apakah sudah harus pakai? Itu soal pilihan aja sebenarnya, ya. Nah, kalau di usia 20 tahun udah mulai pengen pakai skincare yang ada kandungan anti-aging dan tidak mau terlalu iritasi, yes, bakuchiol bisa jadi pilihan. Karena memang sudah ada penelitiannya sih yang bilang kalau dia punya struktur kimiawi yang menyerupai retinol, tapi lebih aman gitu, tidak terlalu iritasi. Jadi ya bisa, ya. Tapi apakah harus atau tidak, ya itu tergantung pilihan masing-masing. Kalau misalnya nggak pengen, jadi gini, bakuchiol itu walaupun dia mirip dengan retinol, bukan berarti pasti aman tanpa iritasi ya. Tetap bisa memicu iritasi pada kulit orang yang sensitif. Ya, walaupun dia tidak menimbulkan iritasi sehebat retinol. Itu. Ya, kalau pengen pakai mulai usia 20 tahun boleh aja, tapi kalau khawatir takut terlalu iritasi, boleh dimulai dari tadi sama kayak retinol, mulailah seminggu 2 kali dulu misalnya. Nanti kalau seminggu 2 kali kayaknya aman nih, nggak ada efek apa-apa, boleh ditingkatkan jadi seminggu 3-4 kali gitu. Jadi ya boleh-boleh aja. Kalau misalkan untuk kulit berminyak gitu aman ya dok, nggak apa-apa, bisa dipakai untuk semua jenis kulit gitu ya dok? Atau enggak? Sebenarnya lebih concern-nya itu kan lebih ke sensitivitas ya. Jadi kalau kulitnya sensitif, hati-hati memang pakai bakuchiol atau retinol. Tapi kalau kulit yang berminyak, sebenarnya justru bakuchiol itu dia bantu untuk ngurangin efek yang ditimbulkan kulitnya, tipe kulit yang berminyak. Tapi kenali dulu punya tipe kulit yang sensitif atau enggak gitu. Oke, baik dok. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Novita. Apakah terjawab Kak? Iya, terjawab Kak. Dan lagi dok dari Novita dari Semarang, bisa unmute atau on cam? Kak Novita. Mungkin saya bacakan saja ya dok pertanyaannya. Ya, silakan. Ini cara memutihkan kulit secara permanen gimana dok? Menghilangkan menghilangkan mata panda secara permanen itu pun gimana gitu? Oh, jadi pengen memutihkan kulit dan menghilangkan mata panda secara permanen. Betul. Yang pertama, memutihkan kulit. Kulit sehat tuh nggak mesti putih loh ya. Jadi ya walau itu pengaruh budaya sebenarnya ya. Tapi yang jelas kulit sehat tidak harus putih. Nah, seberapa putih sih kita bisa putih gitu ya kalau kita pakai produk skincare pemutih? Nah, itu lihat dari warna kulit bagian lengan bagian dalam. Di sini. Ini dok berarti. Bagian dalam itu adalah warna putih maksimal yang bisa kamu dapatkan. Ya, dan permanen atau tidak itu tergantung dari pigmentasi kamu gitu, tergantung dari kebiasaan sehari-hari ya. Kalau kita masih terpapar sinar matahari, tentunya itu akan susah ya kalau kita pengen putih permanen gitu. Terus juga tergantung dari masalah kulit. Ya, pada orang-orang tertentu yang dia punya masalah kulitnya gampang gatal misalnya, atau gampang eksim ya, itu mereka akan cenderung susah ya untuk punya kulit yang putih, karena kan biasanya selalu ada masalah di situ. Jadi kulit putih permanen itu pertanyaan yang susah ya sebenarnya ya, karena kulit kita yaitu maksimal putihnya itu di area tersebut yang tadi saya bilang, dan yang paling penting ada kulit kita nggak bermasalah. Itu sih yang paling penting. Ya, putih itu sangat subjektif gitu.
Ya kalau misalnya saya bilang kamu udah putih kok, tapi misalnya kamu menganggap, saya belum putih dok, saya masih pengen putih lagi gitu. Nah itu susah ya, karena sekali lagi saya sih sekali lagi bahwa kulit yang putih itu tidak berarti dia cantik, tapi kulit yang sehat, yang tidak bermasalah, itulah kulit yang cantik gitu. Ya, jadi jangan selalu berharap pengen putih, karena orang Indonesia tuh sebenarnya warna kulitnya tuh cantik banget ya, bagus banget gitu. Kita nggak pucat, kuning gitu ya, kuning kecoklatan, itu bagus. Terus yang kedua, menghilangkan mata panda permanen. Mata panda itu kan sebenarnya warna gelap di bawah mata kita. Ya, warna gelap itu bisa timbul penyebabnya macam-macam. Yang pertama, kalau misalnya kita punya struktur kulit itu di bawah mata itu ada pembuluh darahnya. Ya ada kan yang ada kayak ada urat-uratnya. Nah, itu bisa menyebabkan mata panda juga. Kalau misalnya punya pembuluh darahnya agak berlebih di bawah mata dan memberi kesan gelap, maka itu pengobatannya agak susah kalau ngobatinnya hanya pakai skincare atau obat-obatan yang dioleskan. Itu harus dengan dokter, karena urusannya sama pembuluh darah. Harus dikecilkan pembuluh darah di bawah matanya. Nah, beda kalau misalnya penyebabnya adalah hal yang lain, misalnya karena flek. Ya, kalau misalnya ternyata di bawah mata kita pas dilihat sama dokter ada flek, nah itu juga bisa bikin kesan mata panda, dan itu lebih mudah diobatin. Biasanya dengan obat-obatan yang dioleskan saja. Atau mata panda bisa juga timbul kalau kita kurang istirahat, ya tiap hari begadang nonton drama Korea misalnya, kayak gitu. Ya itu bikin mata panda lah pasti gitu. Ya, nah untuk nguranginnya tadi basic skincare aja, pakai sunscreen, kemudian eksfoliasi, ya eksfoliasi juga itu kalau misalnya rajin dilakukan akan bantu ngurangin mata panda. Ya, kemudian boleh tuh pakai serum yang mengandung brightening agent kayak vitamin C atau niacinamide atau arbutin, ya itu juga bisa bantu ngurangin. Gitu. Mungkin akan sudah terjawab ya dok yang tadi pertanyaan itu. Lalu ada selanjutnya nih sharing lagi sama Dokter Ufi dari Anissa Salsabila dari Bekasi. Mungkin bisa unmute. Halo dok. Halo. Ya, aku mau nanya dok. Jadi tuh kita kan biasanya pakai rangkaian skincare kayak sunscreen, moisturizer, gitu-gitu ya dok ya. Nah, itu kan secara berbarengan ya dok. Yang tadinya awalnya kulit nggak berjerawat atau cuma 1-2 gitu, terus tiba-tiba berjerawat banyak gitu dok. Nah, itu tuh gimana sih dok caranya supaya kita tahu skincare apa sih yang nggak cocok sama kulit kita di antara skincare yang kita pakai? Ya, terima kasih dok. Oke. Jadi sebenarnya ada cara ya untuk mengetahui apakah kita cocok sama skincare tertentu. Namanya skin patch test namanya. Jadi caranya sebelum kita memakai suatu produk yang baru yang belum pernah kita pakai sama sekali, coba harusnya kalau toko skincare bagus dia punya tester ya. Nah, tester itu harus dicobakan dulu di kulit bagian dalam di lengan kita sebelah sini. Ya, karena ini kulit yang sensitif. Ya, dicobakan dulu sedikit aja di situ. Dicobakan. Lalu kalau kita pengen tahu apakah produk tersebut punya bahan yang bikin kulit kita iritasi atau tidak, maka biasanya dalam beberapa jam akan timbul kemerahan di situ. Ya, kalau timbul kemerahan berarti di dalam produk tersebut ada bahan yang bikin iritasi. Jadi sebaiknya nggak usah dipakai. Ya, apalagi kalau kamu kulitnya sensitif. Nah, lain halnya kalau kita pengen tahu apakah produk ini bikin alergi atau enggak. Ya, jadi beda ya antara iritasi sama alergi. Kalau iritasi itu memang bahannya ada yang bikin iritasi. Tapi kalau karena alergi, tidak semua orang alamin. Hanya orang-orang tertentu aja yang memang dia sensitif sama bahan. Nah, tanda-tanda alergi itu baru bisa ketahuan setelah kita memakainya setiap hari selama 3-5 hari. Jadi hari ini pakai, terus besok coba kita pakai lagi. Sampai 3-4 hari. Kalau dalam 3-4 hari nggak terjadi reaksi apa-apa, insya Allah aman. Berarti kamu nggak ada alergi sama komponen yang ada dalam produk tersebut. Itu caranya. Ya, cuman agak susah ya kalau kita mau nyoba tiap hari tapi belum beli, gimana caranya?
Cuma itu sih yang dianjurkan ya sama dokter kulit. Kita tester dulu gitu produk tersebut. Bagaimana Kak? Sudah terjawab dari Dokter Rudi? Iya, sudah kok. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Selanjutnya dari Deborah Amelia Andini dari Jakarta. Boleh di-unmute. Kak Deborah. Ya, halo. Siang, dokter. Selamat siang. Iya, dokter, saya mau tanya mengenai yang pertama, bagaimana pendapat dokter tentang mixing serum? Misalnya kan kayak saya nih, suka mixing serum brightening sama serum acne, itu kira-kira boleh nggak ya untuk jangka panjang? Sama serum apa tadi? Brightening sama apa? Serum acne. Serum brightening sama serum acne. Oh Iya. iya. Oke. Mixing serum itu boleh dan nggak boleh ya, tergantung ingredients-nya. Jadi hati-hati karena ada beberapa ingredients yang kalau dicampur justru bikin ingredients yang aslinya itu jadi nggak efektif gitu, atau bahkan jadi iritasi. Ya misalnya yang hati-hati dicampur itu adalah vitamin C, ya, vitamin C dan retinol. Itu hati-hati banget nyampurnya. Saya sendiri selalu menganjurkan ke pasien, jangan pernah mencampur vitamin C dengan apapun. Jadi selalu sebaiknya harus merupakan produk yang tunggal. Jadi belilah hanya vitamin C aja, jangan vitamin C yang campur ini, campur itu, karena itu akan mempengaruhi stabilitasnya dia. Vitamin C itu memang susah distabilkan. Jadi kalau pengen cari vitamin C, cari yang memang punya merek yang baik. Gitu. Ya, lalu yang kedua adalah retinol. Retinol itu produk yang juga nggak stabil, sama seperti vitamin C. Jadi sebisa mungkin dia selalu tunggal. Kalau pengen nyampur yang aman, itu yang gampang dicampur itu ingredients kayak niacinamide. Ya, niacinamide itu dia mudah dicampur dengan ingredients lain, kayak antioksidan yang lain. Gitu. Jadi tadi kalau tanya apakah serum brightening sama acne bisa dicampur, nah coba baca lagi labelnya serum brightening-nya itu isinya apa. Ya, kalau brightening biasanya sih niacinamide ya, bisa juga vitamin C. Nah, kalau vitamin C hati-hati, itu saya nggak sarankan. Sebaiknya dipakainya terpisah aja. Baik dokter, untuk pertanyaan kedua, tipe kulit saya itu kan sensitif sama acne prone skin. Nah, menurut dokter apa ada treatment skincare yang wajib digunakan untuk jangka panjang nggak dok? Sensitif dan acne prone. Iya. Sering juga ya. Jadi sensitifnya itu kadang kalau habis cuci muka itu suka timbul kemerahan gitu. Nah, kalau habis cuci muka timbul masalah, coba dievaluasi lagi sabunnya. Nah, gini, kadang memang ada sabun yang diformulasikan khusus untuk jerawat. Ya, misalnya yang mengandung asam salisilat, ya atau BHA. Itu kan mengandung jerawat. Sabun yang untuk jerawat itu hanya boleh dipakai kalau lagi ada jerawat yang aktif aja. Gitu. Kalau misalnya kering, ganti sabunnya ke yang lebih ringan. Misalnya kayak yang tidak mengandung asam salisilat lagi. Gitu, atau sabun untuk kulit sensitif. Ya, jadi saran saya dievaluasi lagi tuh sabunnya. Menurut saya mungkin sabunnya masih pakai sabun yang ada kandungan untuk jerawatnya. Jadi geremet habis cuci muka. Iya, emang kan keset gitu dok, terus nanti timbul kemerahan gitu. Tahu nggak sih, sebenarnya sabun yang baik itu dia harus memberikan kesan lembab setelah dipakai. Jadi kalau ada sabun, habis pakai sabun, terus jadinya keset, berarti kelembapan alaminya udah hilang. Dan itu sebenarnya bukan sabun yang baik. pH-nya entah terlalu tinggi atau terlalu rendah justru. Ya, sabun yang itu adalah sabun yang kalau misalnya kita habis pakai, terus masih ada kayak licin-licinnya gitu loh. Ya, termasuk sabun badan ya. Kalau kita habis sabunan, terus langsung keset, kering, nah, jadi kelembapan alami kulitnya udah hilang. Dan itu bukan sabun yang baik. Itu sih. Iya. Baik, terima kasih dokter penjelasannya.
Oke, terima kasih dok juga. Jadi kita juga tahu sih tentang mixing dari serum ini ya dok ya. Karena kalau memang asal-asalan takutnya malah jadi masalah baru lagi di kulitnya. Mm-mm. Nah, lalu ada pertanyaan lagi nih dari Amanda Mutiara, mungkin bisa di-unmute. Kak Amanda. Halo, ya sorry habis dari kamar mandi. Nggak apa-apa Kak. Silakan. Oke, sebentar. Iya dok, jadi tadi saya bertanya tentang, sebentar ya, ini mau concam. Bertanya tentang, apa namanya, infuse whitening kah atau injection whitening kah yang bagus? Halo, kedengaran kah saya? Kedengaran. Oh iya, karena kulit saya ini cenderung ke kering ya, ke kering, dan kalau misalnya berlama-lama di matahari itu langsung pigmentasi kusam gitu. Karena emang genetik sih ya, karena dari bapak saya lihat juga tekstur kulitnya tuh kering gitu. Oke, seperti itu. Jadi whitening ya, bagus ya. Halo? Ya? Nanya tentang infuse whitening ya. Iya dok. Ya, jadi pertama-tama saya mau jelaskan dulu bahwa infuse whitening itu sebetulnya masih pro dan kontra sih di bidang kesehatan kulit ya. Artinya dia tidak benar-benar memutihkan sebetulnya. Karena isinya infuse whitening itu kebanyakan adalah vitamin C dan beberapa dari asam amino kayak glutathione. Oke. Dan kita mengharapkan infuse whitening ini bisa mengatasi masalah kulit yang kusam, sebenarnya nggak terlalu nyambung juga sih, karena kulit yang kusam itu solusinya itu bukan infuse whitening sebetulnya. Oke, iya. Nah, jadi kulit yang kusam sebaiknya dirawat dengan cara melakukan basic skincare yang saya tadi sudah jelaskan, termasuk eksfoliasi dan bahan-bahan yang mengandung brightening kayak vitamin C atau niacinamide. Nah, lalu hati-hati juga kalau misalnya melakukan infuse whitening, pastikan pertama dilakukan di klinik yang dikerjakan oleh tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun perawat, ya. Jangan yang bukan nakes terus melakukan infuse whitening, hati-hati ya. Terus yang kedua, pastikan obat yang dipakai itu sudah di-approve oleh Badan POM. Ya, gitu. Jadi hati-hati karena ada juga kasus-kasus alergi berat yang disebabkan oleh infuse whitening. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau menanyakan infuse whitening hubungannya dengan kulit yang kusam sebenarnya tidak menjawab. Ya, infuse whitening dan kadang-kadang kita lihat ya, atau artis-artis juga ada yang habis infuse whitening terus kulitnya putih banget. Ya, sebenarnya menurut saya itu tidak hanya dari situ. Pasti ada perawatan yang lain yang dilakukan. Juga infuse whitening itu ya isinya itu kebanyakan vitamin C ya, sama antioksidan, asam amino kayak glutathione. Dan efek mencerahkan kulitnya itu sebetulnya hanya sebentar banget. Oke. Iya. Hati-hati juga bahwa infuse whitening itu kan langsung disuntikan ke pembuluh darah. Ya, punya gangguan fungsi hati, punya gangguan fungsi ginjal, itu akan berbahaya karena bisa mengkristal di organ-organ tersebut. Oh, jadi berbahaya ya? Dosis sangat tinggi biasanya yang diinjeksi. Oke. Jadi ya informasi dulu aja sebelum itu ya. Ya. Oke. Terima kasih ya dok ya. Oke. Ya. Terima kasih Kak Amanda. Iya. Pertanyaan yang sungguh membuat kita menjadi tahu nih dok soal. Iya, karena emang lagi lumayan ini banget kan. Aku juga udah sempet punya janji sama dokter pengen namanya perempuan ya, sama perawatan tuh kan kayak ada perawatan ini kayaknya seru nih gitu. Dan mana kayaknya cocok banget nih sama kulit aku yang skin barrier-nya kayak gini gitu, entah muka atau badan gitu. Ya. Terima kasih Kak Amanda. Ya, oke. Selanjutnya sudah ada yang raise hand, Kak Desiana mungkin. Kak Desiana. Thank you Kak. Halo siang dok. Selamat siang. Ya, saya tadi mau menanggapi dan mau tanya ya, jadi dua hal.
Tadi kan dokter bilang kalau misalnya lagi konsumsi obat mungkin bisa kena ke jerawat juga ya, mungkin yang di sekitar-sekitar yang kulit berminyaknya ya, seperti punggung kayak gitu. Tapi kalau memang nggak lagi konsumsi obat, dok, itu kenapa ya kalau misalnya jerawatnya sering banget daerah-daerah berminyak seperti punggung atau bagian dada gitu, kira-kira karena apa? Ya. Yang kedua, pertanyaan saya, benar nggak sih dok kalau misalnya jerawat dipecahin, apalagi khususnya kayak jerawat batu gitu kan, akan meninggalkan bekas kayak bopeng gitu. Kalau emang benar, kenapa di tempat facial tuh malah dipecahin gitu loh jerawatnya? Itu sih. Oke, thank you. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama saya jawab dulu, jerawat yang muncul di punggung padahal nggak lagi konsumsi obat. Itu yang namanya bakne. Jadi akne yang munculnya di punggung. Jadi jerawat itu memang dia tidak hanya muncul di wajah ya, dia pun bisa muncul di area-area kulit kita yang ada kelenjar minyaknya, salah satunya di punggung. Nah, ada memang beberapa orang yang dia justru di mukanya tuh bersih, tapi justru jerawatnya banyakkan di punggung. Memang iya, memang ada. Dan itu suatu kondisi, sebenarnya suatu kondisi, salah satu kondisi penyakit juga. Ya, bukan penyakit serius, tapi penyakit yang mengganggu, karena ya sama kayak jerawat, dia bisa muncul di wajah, bisa muncul di punggung. Nah, itu memang sebaiknya diobatin kalau ada kondisi kayak gitu. Ya, artinya mungkin kulitnya, tadi siapa yang nanya? Lupa aku. Tadi punya kondisi, ya mungkin memang kelenjar minyaknya yang ada di punggung atau di dada itu memang berlebih. Ya, kalau pada orang-orang yang kondisi kelenjar minyaknya berlebih di area tertentu, nah itu bisa memicu jerawat. Ya, jadi itu suatu kondisi penyakit kulit sebenarnya. Ya. Lalu yang kedua, bisa saja mungkin punya kebiasaan yang sering berkeringat, misalnya sering olahraga, ya yang menyebabkan keringat di punggung atau di dada itu menjadi berlebih. Nah, itu juga bisa memicu jerawat juga. Gitu. Jadi apabila sedang mengalami hal itu, saya anjurkan untuk diobatin saja dulu. Diobatin di dokter spesialis kulit supaya dapat pengobatan. Setelah itu hati-hati kalau sedang beraktivitas yang banyak mengeluarkan keringat, sering berkeringat, olahraga, itu harus misalnya kayak gitu harus buru-buru langsung mandi atau langsung mengganti bajunya supaya nggak terulang jerawatannya. Gitu. Oke, dok. Lalu yang kedua tadi, jerawat yang lagi matang gitu ya. Nah, ini harus diingat nih, jerawat yang lagi matang nggak boleh dipencet, nggak boleh banget dikeluarin. Ya itu pantang, haram. Ya, jerawat yang lagi matang nggak boleh dikeluarin. Yang boleh dikeluarkan adalah komedo. Ya, jadi kalau di tempat facial, harusnya tempat facial yang baik itu dia paham. Ya, kalau komedo boleh dikeluarkan. Karena komedo itu tidak meradang. Komedo itu kan ada yang white head, ada yang black head. Itu boleh dikeluarkan. Tapi kalau jerawat yang lagi ada matanya, yang ada nanahnya gitu, itu nggak boleh banget dikeluarkan. Karena yang namanya jerawat lagi ada luka kan di dalam kulitnya kan, terus dipaksakan keluar, itu bisa memicu nanti jadi ada bekasnya. Gitu. Jadi hati-hati. Kalau misalnya jerawatnya masih kecil gitu, boleh dong, dok? Kalau jerawatnya dia udah membentuk jendolan, itu artinya sebenarnya dia lagi meradang tuh. Kalau udah ngejendol begitu. Ya, itu pun nggak boleh. Yang boleh itu hanya komedo aja. Kayak tahu kan ya komedo tuh yang titik-titik hitam-hitam gitu? Iya, Yang putih-putih. Nah, itu boleh dikeluarin. Oke, dok. Yang udah jendol itu nggak boleh banget. Hati-hati nanti jadi ngebekas. Nanti kalau udah ngebekas terus akhirnya jadi susah lagi ngobatinnya. Akan lebih baik kalau misalnya jerawat yang lagi matang itu mendingan diobatin aja, dioleskan atau ditutul gitu ya pakai obat jerawat yang ada benzoil peroksidanya misalnya. Itu lebih aman dibandingkan dikeluarin. Oke, dok, thank you. Ya. Oke, berarti sudah ada jawab ya, dok ya. Soalnya kalau anak remaja tuh kayak gatal gitu dok, pengen ini biar cepet, padahal nanti bekasnya juga lama juga ya dok. Kalau tangannya pengen dikeluarin.
Iya betul. Selanjutnya ada dari Suda KSN, ada Kak Susi J. Sianturi, bisa di-unmute. Halo dok, selamat sore. Dari tadi nih nunggu giliran saya. Iya dok, jadi gini, saya kan awam banget lah sebenarnya skincare ini nggak biasa. Dan pernah itu saya pakai skincare itu gara-gara lihat teman pakai satu produk bagus kulitnya pas dia baru pakai tuh, jadi saya ngikut tuh pakai. Ya benar, sebulan 2 bulan wajah saya tuh kinclong, bagus tuh pakai rangkaian skincare yang saya pakai itu. Nah, setelah ke 3 bulan tuh wajah saya, dok, muncul di sini tuh flek-flek hitam, terus di sini jerawat banyak, terus merah-merah gitu. Nah, mulai khawatir dok tuh saya tuh. Akhirnya saya stop tuh, udah nih 2 bulan nih nggak pakai skincarean lagi. Terus baca-baca gitu dok, udah yang alami-alami aja. Saya mulai minum vitamin E, terus makan sayur, buah itu saya banyakin, terus maskeranya saya pakai yang alami juga dok. Kadang saya bikin sendiri, tomat, kopi, apa. Akhirnya wajah saya tuh malah gatal, merah-merah gitu dok. Nah saya bingung kan dok ya, mau pergi periksa ke itu juga, ke klinik kulit juga. Saya takut sekarang coronanya lagi ini. Nah gimana nih dok ya? Ini saya nih jerawatnya di sini tuh udah banyak banget dok. Aduh pusing saya dok, beneran. Nggak usah panik. Oke, jadi tadi kan tadi udah sempat pakai produk yang katanya bagus ya. Nah, ini sekalian deh saya jelaskan juga bahwa pertama kalau memang sih kita tuh kalau misalnya beli produk skincare bisa selalu saran atau ngelihat temen ya. Tapi hati-hati juga. Bisa lah, namanya coklat. Iya, jadi kita tanya dulu ya, produk tadi. Enggak, coklat cuma kayak gitu doang. Itu produk yang artinya produk krim yang kan sekarang banyak ya krim yang katanya krim racikan dokter gitu ya katanya, tapi entah siapa dokternya nggak tahu gitu. Jadi hati-hati, produk yang membuat kulit kita putih dalam waktu cepat atau yang membuat kulit kita mulus dalam waktu cepat itu biasanya ada kandungan obatnya ya. Nah, pastikan produk itu tuh memang produk yang ada izinnya gitu. Ya, jangan produk yang katanya dokter A, katanya dokter B gitu. Jangan melihat orang lain gitu ya. Jadi karena itu untuk keamanan kulit kita juga kan. Jadi pastikan itu udah ada izinnya. Jadi kalau tadi ceritanya habis pakai produk terus kulitnya bagus banget dan segala macam, ada kemungkinan mungkin produk tersebut ada kandungan obatnya, dan mungkin kalau ada kandungan obatnya itu harusnya tidak bisa dibeli bebas, itu harus mendapatkan resep dari dokter ya. Dan produk-produk yang membuat kulit kita bagus dalam waktu cepat itu dia akan punya efek samping. Itu efek sampingnya yaitu begitu kita stop pakai obat itu maka akan ada masalah. Itu namanya efek ketergantungan dari biasanya ada obat steroidnya di dalam. Jadi hati-hati ya. Gitu. Oke, jadi sekarang udah lepas dari obatnya, terus sekarang pakai yang alami. Nah, yang soal yang alami tadi, seperti yang tadi saya udah sempat mention juga ya, jadi semua yang alami itu belum tentu cocok buat kulit kita. Justru yang alami-alami tadi, itu dia kan punya konsentrasi yang tinggi ya, karena dia langsung dari daunnya misalnya, langsung dari tumbuhannya, itu kalau ditempelkan langsung di kulit kita, justru itu bisa memicu iritasi. Jadi semua yang alami, bukan berarti saya against sama produk-produk homemade yang dibuat di rumah ya, itu boleh-boleh saja dipakai. Tapi kita harus cari informasi dulu apa yang dipakai. Terus kemudian kalau perlu dites dulu di kulit kita yang tadi ya, dites dulu. Pada saat kita pakai itu kulit kita merah apa enggak. Kalau kulit kita nggak merah berarti aman. Gitu. Jadi semua yang alami, semua yang kita racik sendiri itu belum tentu aman untuk kulit kita. Saya sarankan lebih baik, akan lebih aman kalau kita memang pakai produk yang memang sudah bisa kita beli dan ada izinnya. Gitu. Ya tinggal kita sebagai customer pinter-pinter milih ingredients apa yang lagi kita butuhkan, yang sesuai dengan masalah kulit kita. Gitu.
Jadi ini dok kan udah hitam-hitam nih, udah berjerawat nih, nggak perlu periksa ke dokter, apa saya pilih aja gitu dok ya, skincare apa yang kira-kira kayak gitu untuk bisa membetulkan yang ini lagi yang sudah terlanjur dok. Berarti sekarang masalahnya flek-nya ya, yang masih ada ya? Yang Sama jerawatnya di sininya dok, banyak. Jerawat sama flek. Oke, kalau jerawat sama flek, coba cari sabun wajah yang mengandung asam salisilat misalnya. Ya, yang itu bantu untuk ngeringin jerawat. Asam salisilat ya dok ya. Saya tulis nih dok. BHA. Ya, BHA itu nama lainnya. Itu bantu untuk ngeringin jerawat. Ya, terus bantu untuk eksfoliasi juga supaya bekas-bekas jerawatnya keangkat. Terus juga boleh pakai serum atau moisturizer yang mengandung brightening agent kayak misalnya niacinamide. Oke. Atau kalau pernah dengar kojic acid atau arbutin misalnya, nah itu bantu untuk ngurangin bekas jerawat. Itu asam azelaic namanya. Coba cari yang kayak gitu kalau belum berani ke dokter. Sekarang sih sebenarnya udah banyak ya dokter-dokter kulit yang membuka layanan virtual konsultasi. Mungkin itu bisa membantu ya kalau nggak berani nyoba-nyoba. Jadi konsultasi ke dokter kulit. Tapi kalau misal pengen cari ingredients yang untuk masalah kulit yang sekarang, coba cari yang ada kandungan itunya. Oke dok, berarti yang maskeran bikin-bikin sendiri itu di stop juga ya dok ya? Oke, terima kasih dok. Oke, terima kasih Kak Susi. Sudah pertanyaannya mungkin sudah terjawab. Dan karena waktu yang harusnya kita masih bisa ini ya Jok ya, berbincang panjang, cuman karena waktu mungkin masih yang di dalam list pertanyaan bisa langsung ke Skinopedia, siapa tahu ada jawabannya di sana ya dok ya. Ya boleh. Follow, ngikutin aja feed atau konten dari Skinopedia. Gak apa-apa dok, saya promosi lagi kan ya dok Skinopedia ini. Senang banget. Karena memang edukatif banget sih dok, benar-benar edukatif banget untuk permasalahan kulit.